Mahapati Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Palapa dan perannya bagi penyatuan wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit. Kendati demikian, asal-usulnya dianggap masih misterius, sebab beberapa sumber sejarah menyebutkan asal-usul Gajah Mada yang berbeda-beda. Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara menuliskan, Gajah Mada lahir sebagai rakyat biasa di awal abad ke-14. Mahapati ini lahir di daerah aliran kali Sungai Berantas yang menuju selatan dataran Malang dan di kaki pegunungan Kawi Arjuna. Namun, dalam kitab Usana Jawa tercantum bahwa Gajah Mada dilahirkan di Pulau Bali Agung, lalu pindah ke Majapahit. Berdasarkan sengkala dalam babat Gajah Mada, ia lahir pada tahun 1229. Sementara itu, para raton mencatat Gajah Mada hidup pada tahun 1290 sampai 1368. Berdasarkan para raton, nama Gajah Mada sudah dipakai sebelum ia menjadi patih pada tahun 1319 Masehi di Daha. Gajah Mada disebutkan sebagai bekal pasukan Bayangkara di pemberontakan R.A. Koti pada tahun Saka 1241 atau 1319 Masehi. Namun, nama Gajah Mada tidak tercantum dalam babat Gajah Mada. Kata gajah diduga merupakan julukan bagi orang kuat. Dengan demikian, Gajah Mada diartikan sebagai orang kuat dari desa Mada. Dari kitab Usana Jawa, seperti dikutip Muhammad Yamin, Gajah Mada tidak mempunyai ayah dan ibu dalam kepercayaan Bali. Ia merupakan jelmaan Sang Hyang Narayana yang keluar dari buah kelapa. Namun ada juga yang menyebutkan Gajah Mada, Sang Mahapati Majapahit bukanlah orang Jawa. Asal-usul Gajah Mada dari Kerinci. Sejarawan Jambi, Fahrudin Saudagar, menegaskan adanya tambu adat Hyang tinggi di Kabupaten Kerinci yang akan sangat berguna jika diteliti untuk menguak asal-usul patih Gajah Mada dan posisi letak Kerajaan Sriwijaya yang sesungguhnya. Tambu adat yang berisi tentang silsilah yang memaktub nama Gajah Mada berasal dari Kerinci itu adalah salah satu fakta kalau sesungguhnya Kerajaan Sriwijaya dulunya adalah kerajaan Melayu yang berada di Jambi. Kalau ternyata dari tambu ini disimpulkan Gajah Mada berasal dari Kerinci, maka semakin memperkuat fakta sejarah kalau sesungguhnya Kerajaan Sriwijaya itu adalah afiliasi dari kerajaan Melayu yang berubah nama jadi Sriwijaya karena berhasil mencapai masa kejayaannya. Sebagaimana diketahui, Kerajaan Melayu dengan raja terakhirnya yang bernama Tun Telanai, seperti juga tercantum di prasasti Champa di Thailand, berpusat di Sungai Batanghari, Jambi, sebagaimana hipotesa para peneliti dan ahli sejarah selama ini. Lebih jauh, memang dari runtutan sejarah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi, jauh lebih tua dari Mataram, apalagi Majapahit pada abad ke-11 hingga 14 Masehi di Pulau Jawa, seperti yang tertulis di tambu adat Hyang Tinggi. Para ahli sejarah juga berpendapat Gajah Mada memang bukan berasal dari Jawa, melainkan daerah lain khususnya Sumatera. Daerah-daerah lain memang banyak yang mengklaim Gajah Mada berasal dari daerahnya, tidak hanya di Sumatera, tapi juga Kalimantan, Bali, dan Lombok. Namun semua klaim itu mentah karena tidak didukung oleh fakta dan data, apalagi data tertulis berupa tambu berisi silsilah seperti yang dimiliki Kerinci hingga saat ini. Karena itu, sangat besar kemungkinan Gajah Mada memang berasal dari Kerinci. Selain bukti tertulis itu,
Asal-usul Gajah Mada juga merujuk pada catatan perjalanan sejarah kerajaan Melayu. Fakhruddin menyebutkan hipotesanya kalau pada masa Ngandon, itulah Gajah Mada meninggalkan Jambi dan berpindah ke Mataram hingga akhirnya dia diangkat jadi pati di Majapahit dan berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Menurut Fakhruddin, spirit Sumpah Palapa yang diucapkan tentu juga didasari oleh latar belakang kepribadian dan sejarah perjalanan hidup Gajah Mada sendiri, yang semasa mudanya sudah melihat kejayaan Melayu yang berhasil menyatukan Nusantara sampai akhirnya disebut Sriwijaya. Majapahit mengalami kejayaan saat jabatan Mahapati dipegang oleh Gajah Mada, dan Majapahit mengalami kemunduran setelah ditinggal oleh Gajah Mada, apalagi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Di dalam Nagara Kertagama dan para raton tidak ada yang mengungkapkan tentang sejarah diri Gajah Mada. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian masyarakat Melayu yang mengatakan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Dara Petak. Cerita tersebut belum terlalu kuat kebenarannya. Menurut kepercayaan masyarakat Bali yang tertulis di dalam kitab Pusana Jawa, Gajah Mada dilahirkan di Pulau Bali Agung dan pada suatu ketika berpindah ke Majapahit. Gajah Mada tidak mempunyai ibu dan ayah. Gajah Mada bukanlah nama yang sebenarnya. Itu hanya sebuah julukan atau gelar yang diberikan kerajaan. Dahulu, Maharaja Melayu selalu memberikan julukan atau nama kehormatan untuk para prajurit-prajurit terbaik mereka, dan selalu menggunakan nama-nama binatang seperti harimau campo, kucing, kambing hutan, anjing mualim, gajah tungga, ada juga dengan nama sebutan si Binuang, dan masih banyak yang lainnya. Pemberian gelar tersebut masih dilaksanakan sampai saat ini bagi orang-orang yang berjasa untuk negara. Nama-nama kehormatan itu selalu mempunyai arti dan makna, begitu juga dengan sebutan Gajah Mada. Mada dalam bahasa Melayu, dialek Minangkabau diartikan sebagai bandel atau tidak bisa diatur. Jadi, Gajah Mada itu maksudnya binatang yang berbadan besar, yang tidak bisa diatur atau gajah bandel. Ketangguhan dan kesetiaan Gajah Mada dan rekan-rekannya terhadap kerajaan sudah diakui, sehingga mereka mendapat kepercayaan untuk mengawal putri-putri kerajaan ke Tanah Jawa. Sampai di Tanah Jawa, mereka menemukan lagi kerajaan Singosari, dan Kertanegara pun telah meninggal dunia. Pada saat itu, telah berdiri kerajaan baru yang bernama Majapahit, yang didirikan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya memperistrikan para petak, yang kemudian melahirkan Raja Majapahit berikutnya, yaitu Jayanegara. Gajah Mada dipercaya sebagai prajurit istana atau bayangkara yang mengawal mereka. Dahulu seorang prajurit istana atau pengawal keluarga kerajaan merupakan orang terdekat dan bisa dipercaya. Dikarenakan Gajah Mada yang sejak awal sudah dipercaya oleh kerajaan Melayu atau Sriwijaya untuk mengawal putri Dara Petak, hingga pada masa di Majapahit dipercaya juga untuk memimpin prajurit bayangkara yang mengawal Dara Petak beserta putranya. Yang hingga akhirnya Gajah Mada memperoleh jabatan tertinggi di Majapahit saat itu, yaitu jabatan Mahapati. Hingga sekarang dikenal sebagai Mahapati Gajah Mada.